Dan lu nggak apa-apa, gue ajak ke pojok, bang tolongin gue bilang, ini kayaknya ada yang gak benar di belakang gue. Pas gue buka nih seret, gue jatuh, astagfirullahaladzim, ini kemana nih orang nih gue. Tuh gue di dalam tenda nangis aja tuh, sumpah, mata merah, di balik pohon, bulu gede bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta sama gue Inji. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini gue kedatangan tamu yang luar biasa nih. Warga GTA gue hadirin ke sini. Dari mana lu? Dari mana lu? Saya dari tadi di sini. Oh, dari tadi. Oke, Bang Danu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, malam ini lu mau cerita apa nih di Selatan Jakarta? Gue mau cerita tentang pendakian perdana gue nih. Asik. Bersama 3 saudara gue tuh perdana. Oke. Di Gunung Gede Pangrango. Anjay. Terus lu punya cerita apa nih yang mau lu share? Ini pertama dan kayaknya gue nggak mau gede lagi dah. Kenapa? Udah Why? cukup. Kapok? Iya, kalau gede enggak. Oke. Gimana tuh? Boleh kasih sedikit kisi-kisinya? Itu dari pertama jalan di base camp sampai atas tuh hujan, sama gue bawa saudara kan ya, 2 orang, yang satu masih kecil umur 15 tahun dan itu indigo. Asik, Indomie guys, nih kayak seru nih. Satu lagi fisik. Nah, fisik nggak kuat, sama emang keluarga gue kan keturunan tuh gitu semua ya, matanya rada-rada bocor, tapi kepilih dah. Okay. Nah, yang salah satu yang gue ajak yang 15 tahun itu emang pertama nggak diizinin sama nyokapnya, tapi kakak karena ada gue diizinin. Oke, kita skip dulu nih bang. Gue juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe Selatan Jakarta. Jangan lupa nyalain loncengnya di bawah biar kita semangat buat bikin video-video selanjutnya. Kayak gue nggak sabar aja dengerin ceritanya manusia GTA yang satu ini. Oke, lanjut bang Capjus. Gue 2 bulan lalu, 2 bulan 3 bulan sih, bulan April pokoknya ya, kan musim hujan tuh ya. Nah, kita tuh udah janjian sama tim kita, ada kedai kopi tuh, liburan mau ke Gunung Gede. Nah, itu perdana kan, gue juga perdana, pengen coba naik gunung gitu. Sebelumnya kan kayak bukit-bukit doang, masih pendek, kuat gak ya. Nah, sekaligus tuh gue ngajak 2 saudara itu, saudara gue, dia juga perdana, katanya mau nyoba dong. Nah, tapi gue ragu sama yang umur 15 tahun ini karena indigo, dan teman-teman gue yang senior pendakinya itu juga udah kenal karena sering gue ajak. Yakin lu ngajak si ini? Yakin, nanti gue jaga kok. Dimulai dah tuh kita jalan, akhirnya malam jam 12:30 kita jalan dari Jakarta tuh 12:30. Kan kita ada 2 mobil, sisanya motor. Yang gua, saudara gua sama tim kedai ikut di mobil. Sampai duluan jam setengah 4 pagi. Kita tadi mau tidur nih, tadi mau istirahat dulu, perdana soalnya pertama nih, ngeri gimana gitu. Akhirnya karena gue masih cetan terus kayak anak-anak yang bawa motor pada nanya, lu di base gimana? Akhirnya gak bisa tidur. Akhirnya gua, saudara gue berdua tuh nggak bisa tidur, sama temen gue satu lagi yang di mobil, temenin gue dong. Dan yang motor nyampe dia tuh 4:30. Wah, dia udah nggak keburu kalau tidur kan. Langsung prepare, packing, sholat subuh dulu. Baru hujan di situ. Ya kok hujan? Mikirnya gitu, ini hujan. Terus kata yang saudara gue, ini yakin mau dilanjutin kan hujan? Ya mau gimana lagi, udah nyampe sini kan. Ya udah, akhirnya kita berunding lagi tuh rame-rame, mau diterusin apa enggak, cuacanya jelek, nanti kecewa bagaimana, kata senior gue. Ya udah, akhirnya kita berunding rame-rame, diputusin jalan pelan-pelan aja. Ya udah, kita jalan akhirnya pelan-pelan.
Itu jam berapa tuh? 5:30. Oke, 5:30 lu baru. Kita mulai dah tuh trekking, berdoa, kumpul, briefing. Kita mulai lah trek sampai ke pos Simaksi aja kita setengah jam makan tuh. Karena deras banget bener-bener hujannya, licin juga kan. Akhirnya sampai pos Simaksi jalan terus sampai mau ke pos 1 tuh kita makan waktu sejaman karena deras banget. Itu udah mulai ada rasa-rasa nggak enak di situ. Dari gua ke saudara gua tuh ponakan gue 15 tahun tuh kayaknya udah mulai kosong pikirannya, dan gua dari diri gua sendiri juga nih kayaknya udah mulai nggak beres Dia gitu nggak ya. beres, Dari dada gua kan gua kalau itu ngerasa nyesek mulu ya. Aduh kok nyesek, udah nggak enak. Gua juga punya penyakit dalam juga kan. Bismillah aja lah pelan-pelan. Gue pikirnya tuh gue baru pikirnya ini berhenti nggak ya hujannya. Gue pikirnya gitu, berhenti dong, gue berdoa terus berhenti, jangan hujan terus dong. Dari pos 1 kita neduh sebentar, berhenti dia tuh akhirnya. Pada senang mukanya, nggak cembetut lagi tuh ya, alhamdulillah berhenti. Kira kita jalan lagi setengah jaman sampai ke pos 2 tuh, gerimis kecil doang kita lebih cepet dah. Dari pos 2 kita cuma ngaso sebentar minum kopi paling 5 menit. Lanjut lagi. Dari pos 3 ke pos 4 tuh emang paling jauh kan. Kalau kata senior gue nggak dekat. Pertama gue dibohongin gitu. Namanya perdana kan itu udah nyampe tuh udah kelihatan gitu. Ada Indomaret di atas gitu. Nggak tahu jauh banget. Rasa campur aduk udah mulai di situ gue. Pokoknya gue fokus tuh ke saudara gue yang indigo sama yang lemah. Udah dijaga yang fisikal lemah tuh dijagain sama senior gue 2 orang. Jadi kita bagi 3 tim. Kayak porternya di atas sama di belakang. Di tengah tim-tim yang pemula dijagain gitu. Ditungguin. Dari pos 3 ke 4 tuh baru gue udah mulai ngerasa kok kayak ditekan banget gitu, gimana sih gue. Nah, ditekan banget kayak gue nggak bawa carrier padahal. Carrier dibawain cuma bawa di pack gitu dong, tapi berat banget kayaknya. Nah di belakang tuh jadi gue susul-susulan dulu sama ponakan gue yang indigo. Jadi tuh ponakan gue tuh udah tahu sebenarnya di belakang gue siapa tuh. Gue nggak bisa sorry ya. Tapi gue ngerasa aduh gimana susah jelasinnya deh. Jadi dia ngeliat kayak ngasih kode gimana sih mas gitu. Kayak dia mau bilang tapi kan gue udah dari pertama bilang jangan bilang apa-apa kalau ngeliat apa-apa gitu kan. Jadi dia takut mau bilang. Sorry ya gue suara gue gini nggak kuat nahan, iya masih shock banget. Pas udah mau dekat pos 4 baru dia di samping gue nengok gini dong, di belakang katanya. Gue merinding sorry ya katanya, di belakang katanya. Gue mikir langsung astagfirullahaladzim, gue berdoa ada tuh ini kenapa pantesan kok berat. Gue gini dong gue ngasih ngode doang ke belakang ya udah karena gue takut yang lainnya kan gitu. Banyak pemula juga ya udah itu gue telan sendiri aja ya udah. Ntar kali di atas turun apa di pos 4. Gue juga bingung di situ nih, gue mau minta tolong sama siapa. Gue ngomong apa gini. Masih shock banget sumpah. Dan sampai pos 4 hujan lagi. Aduh makin hujan, makin lemes kan tuh gue. Gue berdoa aja tuh. Teman-teman sendiri juga pada tahu kayaknya gue punya apa gitu ya. Sekian lama gue nahan tuh berat banget kayaknya. Sampailah kita di Surken sore 3:30. Hujan lagi. Pas kita mau ke bangun tenda tuh kan hujan. Kita mencar harinya. Nyari pohon. Gua senior gua berdua tuh dapat senior gua sama ponakan gua berempat. Seniornya 2. Masih gemeter gua merinding ceritainnya sumpah. Di situ baru ngomong. Ada teman senior gua ngomong, "Dan lu enggak apa-apa." Gua ajak ke pojok, "Bang, tolongin gua bilang. Ini kayaknya ada yang gak benar di belakang gua." Nah senior gue ngomong langsung diginin gue ntar aja katanya gitu. Yang di sini gitu. Gue fokusnya ke saudara lu kata keponakan gue, kata senior gue gitu kan. Fokus enggak ini beratnya di gue bang gitu. Enggak udah ntar aja ya udah. Hujan berhenti langsung gue buru-buru masuk tenda sama saudara gue yang indigo itu. Gue ngobrol, lu ngeliat apa nih belakang gue? Nggak tahu pokoknya ada yang kayak nggak tahu manusia atau apa, kayaknya megangin tas, main-mainin tas gitu dari pos 3 ke 4. Nah di situ gue mulai aduh nggak beres nih gue bilang nih. Ya udah gue bisa ngatasin ini gue bilang.
tapi lu tolong jaga diri lu sendiri ya, biar gua atasin ini dulu. Gue coba baca-baca, gue minta tolong senior gua. Nah di situ gue udah nggak fokus juga kan, gue masih harus fokus intinya ke saudara gue indigo itu. Dikasih lah gue satu tenda bertiga buat keluarga gue, ada ternyata kan saudara semua ya. Pas masuk tenda gue duluan sama ponakan gue indigo, yang satu lagi ngikut ke temen gue kayak dimurung masak-masak gitu kan. Nah tenda gue paling pojok di antara tenda-tenda tuh, di paling pojok sininya udah kosong, nggak ada yang ini lagi. Gue tinggal ponakan gue sendiri yang indigo tuh. Gue mau ke depan, ke temen gue minta sesuatu dah, barang udah kayak apa sih, sleeping bag gitu kan, kayak kurang nih. Gue tinggal sebentar, jangan deh, kayaknya gue nggak pede ninggalin sendiri kan gitu. Bener udah nggak ada saudara gue yang indigo. Hah? Iya, gue bingung langsung. Pas lu balik lagi? Gue bukanya seret, gue jatuh, astagfirullahaladzim, ini kemana nih orang nih. Gue mau ambil senter, ya kemana nih, nggak ada. Gue beraniin diri tuh ke temen gue ketepak, saudara gue nggak ada katanya. Yang bener jangan bercanda, sumpah. Posisinya malam jam 6:30, belum malam-malaman kan. Kita cari dah tuh nyari aja 15 menitan kita, karena hujan juga, posisi hujan nih, hujannya nggak deras-deras banget. Kita cari, gue bingung, udah kayak gimana sih, udah lagi ya? udah nggak mau lagi dah pokoknya ke situ tuh tempat, udah kayak trauma gitu kan. Ini lagi bener kayak yang di pikiran gue bakalan terjadi itu terjadi gitu. Kita cari, setelah 15 menit tuh gue udah ngerasa gemetar apa gini, semua udah gue rasain. Akhirnya salah satu temen gue nemuin lagi di pohon, di pojokan, lagi kayak gimana sih, ngobrol gitu, ketawa-ketawa. Ya gue udah langsung diem, gue gini, ya kejadian beneran di pikiran gue, kejadian. Dan disamperin, bang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tolong bantuin bang. Gue minta izin tuh sama senior gue udah lemes banget bang, nahan ini nahan itu. Akhirnya kita dibawa tuh ke tenda gue bertiga, di depan tuh ada yang jagain ya, kayak gelar, kayak bikin tenda deh digeser, maksudnya digeser lagi agak dirapetin ke gue. Kita coba tidur dah tuh, emang posisi kan tuh udah jam 8:30 tuh. Dari nyari-nyari akhirnya kita ngobrol lagi, kita matangin, kita jelasin, senior gue bantu jelasin. Tuh gue di dalam tenda nangis aja tuh, sumpah. Gue ngerasain, ya Allah kok gini banget nih gunung ya, gue salah apa gimana gitu. Gue udah izin, gue udah pamit penumpang apa kalau ini ya, tapi kok gini nggak pas kan. Kata senior gue, dan lu coba tidur dulu aja sama ponakan lu, istirahatin gitu kan. Berarti ponakan lu udah dibawa tuh? Udah masuk ke tenda. Nah, bagus tuh yang satu nggak kenapa-napa, cuma capek banget gini. Ini namanya gunung kan, tapi emang kita lagi nggak dikasih cuaca bagus gitu kan. Udah kita tidur aja, mungkin entar bangun kita subuh bagus cuacanya, nggak hujan, nggak dikasih, tetap hujan aja. Udah tiduran nih, udah pakai sleeping bag ya, kalau cuacanya gini terus apa gini kalau naik gunung. Gue mikirnya gitu ya. Gue kasihan sama dua saudara gue itu. Kalau gue sih bodo amat ya kan. Sampailah tuh jam 1:30, jam 1:30-an, hujan makin deras, tenda gue bocor. Aduh gue bingung banget tuh, ya Allah ini gimana. Temen gue mau minta tolong, takut nyusahin. Ya mau nggak mau gue keluar dong ya, gue gituin. Gue mau bangunin ponakan gue, ntar malah nggak beres kan. Ya udah dah, gue keluar sendiri. Bagusnya temen gue ada yang nyautin, woi tolongin gue dong, tenda gue bocor nih. Pertama gue gedor tenda sebelah, udah tidur pulas nih, gue capek. Pokoknya senior gue satu mau bantuin, gue suruh senterin doang, gue senterin. Soalnya gue merinding banget dah. Gue main center kan nih kayak, gue lagi senterin, gue gini-giniin, astagfirullahaladzim gue. Di situ baru gue ngerasain, oh itu ngikutin gue kali ya. Gue ngeliat, gue gini main center kan, senterin sini nih, gue gini, gue senterin ke atas, lihat lagi 2 kali, mata merah, di balik pohon, bulu gede banget. Gue mikir tuh merinding banget, sumpah beneran. Gue mikir, ini ngikutin gue kali ya. Gue mikir, bodo gue masih cuek lah mas, mungkin gue capek halusinasi ya. Gue main center lagi, lu jangan mainan center apa katanya, biar maksud gue biar ada ketawa-ketawaan gitu ya. Yang bener apa megang apa nyenterinnya, kata temen gue, ini gede nih ntar deras.
Akhirnya kelar tuh gue masang tenda, udah ya gue ke tenda ya, kata temen gue gitu. Gue masuk ke tenda, ponakan gue nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya, makanya ya Allah, tuh pas gue punya tenda, astagfirullahaladzim, gue kata keluar lagi. Hujan tuh, posisi hujan. Tuh gue merinding lagi. Gue cari, gue samperin, gue tepak lagi. Ponakan gue nggak ada lagi. Ya Allah, kata dia gitu. Malam banget. Iya, 1:30. Gue cari lagi tuh, akhirnya gue bangun tim intinya dah ya, porter-porternya. Dan akhirnya tuh gue 2:30 tuh, setelah gue sama porter-porter gue nyari, akhirnya dapet ada tanda-tanda gitu. Itu kayak ada ini dah, kayak ada orang gitu. Gak mungkin bang ada orang di situ, gue bilang. Jadi itu kayak pohon rapet banget gitu, kayak batang-batang gitu, susah masuk ke situ. Enggak, itu kayak ada orang beneran. Bener, ternyata ponakan gue di situ tidur basah Di situ. iya. Dan gue ya Allah, gue kata gini nih gimana ya, gue udah gimana, udah lemes banget, gimana sih, udah pasrah aja gue udah. Tuh gue juga kehujanan, akhirnya ini paling gue gimana jadi gini. Itu ponakan gue pulas tidur di situ. Akhirnya gue bangunin, nggak susah bangun itu. Porter gue kan langsung pada panik, nangkap dia, mindahin, gantiin baju semua apa-apa. Akhirnya sadar, bibir udah putih. Bibirnya dia udah putih. Gue udah mikir jangan ambil dong, gue kata. Kalau pokoknya salah tolong dimaafin. Kalau gue pokoknya tuh dalam hati gitu, baca doa minta maaf gitu kan. Kalau gue tolong maafin atau gimana, ponakan gue atau teman-teman gue tolong dimaafin, jangan gini. Akhirnya ponakan gue sadar, gue tanya pelan-pelan, Dil, kamu kenapa? Lu kenapa? Apa tidur di situ? Tidur itu tadi di tenda, kata tenda yang teman yang kita ngajak dari pos 3 itu loh. Enggak ada orang di pos 3, yang dari kita jalan pos 3 ke 4 cuma tim kita doang. Enggak mas, kata dia. Itu teman mas Daning tadi di belakang, katanya ngajak di tenda, katanya. Jadi katanya kan dia ngerasanya itu teman gua lagi di belakang lu yang tadi sambil karena narik kan di tenda kita, gua kan basah tuh, dia diajak katanya sini aja tenda gua kering, sini gua cuma sendiri. Wah, Situ gua situ ya Allah, Dil udah itu nggak, itu gua face to face yang ngomong ya, ini kita beramai-ramai Dil, gua tahu lu gini tapi udah jangan ngomong kayak yang lain, cukup gua aja, gua bilang. Dan salahnya gua di situ nggak ngomong ke senior gua kalau Pak Adil gitu. Akhirnya tuh gua mau face to face sama dia hampir setengah jam tuh. Itu porter gua masih di depan jagain gua buka ini, udah sadar bang, ya udah lu gua tungguin. Tuh gua salut sama porter gua gitu, teman-teman gua pada nungguin kontrol sampailah ada tuh subuh jam 4:30 dah tuh gue tidur cuma paling setengah jam nih. Ntar gue banget liat ponakan gue, posisi badan gue atasnya kan udah lemas, pusing mikirin dia mulu. Sampailah 4:30, jam 4 dah pokoknya udah nggak ngecek jam, pokoknya gue HP itu apa semua udah gue bodo amatin, gue fokus ke ponakan gue. Jam 4-an gue bangun ngeliat ponakan gue gini matanya ketawa-ketawa, gue ngapain gue, Dil gue udah, ya Allah Mas Anu capek macam gitu, udah kayak dia lagi ngobrol sama seseorang tapi di alam lain gimana sih, kayak nggak lost control gitu. Dil udah capek, Mas Anu capek, udah gue udah bilangin gimana tuh, iya mas kata dia, udah ini kasihan katanya. Kasihan apa? Yang tadi Mas Anu bawa itu loh. Enggak, Mas Anu nggak mau orang. Dan akhirnya setelah gue banyak ngobrol sama dia, udah capek, kasihan yang lain gitu ya, tidur. Akhirnya gue sebut tidur. Akhirnya gue bilang ke porter gue, udah nih bang, orang udah tidur. Gue ngomongnya gitu salah porter gue. Akhirnya teman-teman gue pada balik tuh, yang jagain di depan tuh. Gue coba tidur, udah mau pagi, gue mikir udah mau subuh kali, nggak apa-apa kali kan. Udah samping tenda gue selalu pakai speaker selawatan begitu. Udah gue juga capek. Gue coba tidur dah tuh. Akhirnya tuh gue ngerasain ada yang mainin apa sih, pintu tenda. Gue mikir
angin kali kan, masih gerimis. Gue udah fokus tidur. Jam berapa handphone teman gue bunyi azan kan tuh ya, sebelum kayak dari HP ngikutin azan. Gue kaget, gue bangun, astagfirullahaladzim gue. Si Padil itu, jadi dia posisinya nih kan pintu tenda ya, kepalanya gini dia, gitu. Lagi nggak taunya dia ngobrol sama temennya, katanya di sini. Jadi tuh tenda atasnya ada pohon, dia jadi sambil ngobrol di atas gitu. Dan gue ya Allah, tuh gue pas pagi gue udah nggak bisa bayanginnya. Jadi gimana sih, setengah badan tolanya tuh di depan pintu tenda gini, kayak ngobrol. Lu ngapain? Dia, lu ngapain sih? Kan gerimis. Itu lagi diajak ngobrol, minta bikinin kopi katanya. Tuh gue udah mikir, pokoknya gue pagi harus balik. Gue intinya gitu, pagi gue balik. Gue nggak mau tahu, mau tim gue nggak ikut, gue ikut orang aja balik. Gue udah capek mikir gitu kan. Pertama kali naik gunung gini gue udah capek banget. Jam udah mulai subuh kan tuh, udah mulai terang ya. Gue udah kesel, udah gimana, udah capek. Gue salah ngajak orang atau gimana. Nah sampai dia tuh jam subuh kan udah terang ya, udah terang jam 5 lewatan. Gue coba ke Surken turun. Gue sambil packing, gue bilang ke porter, bang gue turun duluan ya, gue ngajak ponakan gue. Akhirnya ada yang nemenin 3 orang. Yaudah gue temenin yuk katanya, yang lain biar ntar, dan lu duluan aja sama abang katanya. Gue nggak tuh si Paden metikin bunga itu. Edelweiss. Iya, nggak tahu buat kenang-kenangan apa gimana gitu. Gue nggak sadar tuh, ceritanya panjang. Tapi gue turun mah biasa aja, nggak ada kendala, nggak ada apa. Pas sampai pos 1 kita mau turun baru kejadian Padil. Udah ngeraung gitu, astagfirullahaladzim nih ngapa nih, kayak bukan dia. Jadi kayak kerasukan, tapi nggak kerasukan, gimana sih kak, setengah-setengah gitu. Ntar ketahuan, ntar wah marah gitu. Dia jangan bercanda dong, dia udah mau nyampe kita. Enggak kok orang, enggak gitu kan. Nah kita jalan pelan lagi, baru mulai dah tuh udah ngeraung gitu. Baru gue, bang kan gue di belakang tuh ya, senior gue di depan. Gue panggil, bang kenapa nih, kayaknya nggak beres ya saudara gue dah. Kenapa emang? Nggak tahu, temenin dong bang tolong. Akhirnya gitu gue jalan bareng beriringan tuh bertiga, satu di belakang jagain. Pas ngomong dia mau kencing, tolong jagain kan. Mas Danu, Padahal mau kencing dulu kan, manggil Mas Danu. Yaudah dijagain sama senior gue tuh. Gue ikut juga di belakangnya. Dia kencing diri, habis itu beledak gitu samping. Ya habis kencing nih, set samping gua kencing, nyender langsung gitu. Gue mikir, ya apa nih, gue lari langsung. Lu ponakan lu kecapean nih, gini tiduran tapi nggak kayak ngasih kode gimana sih gitu. Ntar melek kan matanya muter-muter gitu. Iya gue mikir, ya nggak beres nih gue. Coba dah lu buka di tasnya ada apa aja. Gue buka, ngasih pesan gitu, tolong balikin, udah tidur gitu kan. Udah, tolong balikin, udah langsung. Akhirnya dia tanya, lu ngapa metik bunga ginian katanya, kan nggak boleh dipetik kan. Enggak sih, enggak, dia nggak mau jujur. Tuh gue buka tasnya, tolong balikin. Bukannya dia habis jatuh mata muter, cuma ngomong tolong balikin gitu. Langsung sadar, ditidurin dulu, istirahat dulu kan. Gue mikir apaan nih, balikin apaan. Dia suruh senior gue, coba buka tasnya, periksa. Dia bawa barang-barang aneh kali gitu. Gue buka kan cuma bawa kayak depek kecil ya gitu. Gue buka, astagfirullahaladzim, gue bunga Edelweiss banyak banget dipetik sama dia. Iya, gue, ya Allah, ini yakin bang, gue bilang ini harus dibalikin katanya. Nggak apa-apa katanya, kita minta maaf aja gini. Udah akhirnya kita taruh di situ kan ya, di tempat nggak jauh dari tempat tadi kencing. Kita taruh bunganya, emang lumayan banyak segini, segumpelan. Kita masukin plastik, kita taruh. Gue minta maaf ya, maafin saudara saya gini, saya taruh sini dulu aja kan, masih wilayahnya. Kita taruh dah tuh, kita jalan pelan-pelan, jatuh lagi. Padahal nyender, gubrak, gitu lagi. Mata pertama merem, langsung melot.
saya nggak mau di situ, balikin ke tempat semulanya gitu. Saya ya Allah, itu gue udah ya Allah, gue udah mikir ini apa lagi nih, gimana sih Kak, kayak udah capek banget gitu, kok gini kayak di film-film. Gue ya Allah, gue udah tuh air mata udah banyak Kak, gue udah nangis aja deh. Salah gue apa, gue udah mikir, gue udah minta maaf kan, juga gue nggak tahu kalau kayak akan kayak gini. iya. Dan gue kayak akhirnya ngandelin nih Padel, coba Dil lu ngobrol, gue pengen tahu mintanya gimana. Akhirnya gue suruh ngobrol, jadi bunganya harus dibalikin lagi tapi Padel yang balikin. Gue bilang ya nggak mungkin, gue kata nggak mungkin. Kayak jadi alam si Padel kan si indigo ya, dia berkomunikasi gitu deh, akhirnya berkomunikasi. Pahitnya tuh kan negosiasi itu panjang lebar Kak, pindah-pindah tempat, kita ngikutin dia aja udah. Kita turun pokoknya tuh dari pagi Kak sampai sore masih di pos 2, pos 1, pos 2, pos 1, udah di situ aja gara-gara gitu. Kira-kira gitu loh. Padel gue udah kemana tau, gue udah kalang kabut deh, udah nggak kepikiran. Pokoknya Kan gue pengen, lumayan ya sejam. iya pokoknya sampai sore 3:30 tuh di situ aja. Soalnya senior juga nggak bawa HT kan, sebuah HT ngabarin gitu, ini trouble di gua nih pas turun gitu. Gua sambil nungguin dari teman-teman gue yang di atas kan, turun katanya siang, mungkin aja ketemu kali ya. Dan senior gue juga bilang kita jangan terlalu jalan jauh dari jalur, bahaya. Si Fadil itu tetap jalan dan akhirnya ketemu titik terang. Baru duduk sila, naruh bunga di sini. Dia kayak gitu, kayak gitu minta maaf. Gue udah bodo amat, mau ngapain gue udah bodo amat dah gue gitu kan. Yang penting gue minta maaf, saudara gue yang utak otik. Gue nggak tega. Dan akhirnya tuh Fadil naruh bunga selukuh gitu, dan gue ikutin aja ya. Gue mikir mungkin dia minta maaf ya, udah gue ikutin gitu ya. Berat. Itu berapa orang tuh? Gue doang sama Fadil, senior gue di belakang tetap jagain. Gue gini baru terasa dada gue buk gituin, astagfirullahaladzim gue kata gitu. Gue langsung merinding tuh, gue sampai gemeteran ceritanya, masih takut. Gue mau coba nengok kan kayak, aduh gue menengok, kayak pas gue menengok baru gue oh iya, gue udah iya aja kayak bingung. Gue ngobrol Kak, gue gini, gue astagfirullahaladzim, udah gue gini minta maaf sambil baca doa. Padahal bangun, ngikutin bangun, baru nggak ada menit. Dan yang gue lihat itu tadi Kak, yang malam-malam gue bangun tenda, ternyata itu pas yang gue digituin badan gue sini, terasa banget. Gue nengok tuh bener yang ngeliatin gue subuh-subuh pas benerin tenda. Disampai di situ kelar kan tuh, Padahal bangun Kak, udah yuk Mas, udah nih kita nggak apa-apain, udah lu jujur nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada Mas. Udah kita trekking lagi, turun sampailah di base camp. Pokoknya sore Kak, 4:30 itu masih gerimis. Kita lonjorin kaki dulu gini, baru kita cerita keluh kesah tuh. Nggak taunya benar, dari pos 3 bawa ke pos 4 tuh kayak udah ada yang nungguin. Jadi tuh si Padil pahitnya tuh banyak yang ngeliat sih juga, kayak temen gua ada kayak senior tuh, kayak orang matanya juga lumayan deh gitu, ngeliat Padil tuh kayak terang gitu. Jadi tuh gua udah ditungguin berdua di pos 3 tuh, ditungguin sama dia. Pos 3 dek nempelnya di gua dulu karena gua lemah. Si Padil kan masih bisa komunikasi. Padil nggak bakalan berani ngomong kan, intinya pahitnya gitu kali, dia tahu ya. Di pos 3 ngebrek di gua udah itu, ngikut sampai di mana itu ngikut dia. Padil tahu Sampai dia turun tadi ya. iya, itu Padil udah tahu sebenarnya, tapi dia tuh nggak berani ngomong. Kalau dia ngomong dia dibawa. Kalau lu ngomong gue mau lu, pahitnya gitu Kak. Gue pengen lu di sini temenin gue gitu, apa gimana. Gila, gue merinding. Gue bingung, gue langsung selonjoran, gue berdoa alhamdulillah ya Allah, bagus nggak kejadian gini. Dan itu Kak, udah gue nggak mau lagi ngajak yang
yang kayak gitu-gitu lagi udah nggak. Dan itu perdana buat gua gede. Kalau kayak sama saudara gua yang indigo gua udah nggak mau lagi. itu cerita gua itu udah. Kalau gue masih merinding, sumpah. Nah, itu kak udah perdana dan kayak insya Allah sih pengen sih naik lagi, tapi mudah-mudahan jangan kayak gitu lagi. Masih pengen gue naik. Berarti lu nggak kapok? Enggak, tapi kalau kayak sama saudara gue udah nggak mau lagi, udah nggak kapok. Gila. Kayak kapan-kapan kita harus ngobrol sama Padil tuh. Nanti insya Allah kalau dia lagi sibuk sekolah kan, nanti gue ajak ke sini. Asik, kita mau booking Padil. Kayak seru tuh Padil diajak cerita. Tapi gitu kak, lo tahu sendiri kan pernah gue temuin sekali kan, kalau Padil kayak gitu cuma paling kayak punya dunia dia sendiri lah, gimana sih? I see. Semuanya sendiri, kita coba ngobrol nggak bisa, ya udah sama gitu. I see. Yeah, you know. I know. Tapi nanti gue usahain untuk ngadirin Padil di sini guys. Iya. Yeah. Oh ya, gue juga mau nanya nih sama lu. Lu berarti nggak kapok nih buat ke gede, Enggak. buat lu pribadi? Enggak. Lu kapok Insya cuma kalau gue ngajak Padil sama yang matanya tadi terbuka, gue udah ogah, gue udah capek. Gitu. Berarti lu nanti naik gunung lu harus make sure mata lu bolong nggak? Iya, gue nggak mau ada yang kedua kali gitu kan. Okay. Intinya lu sebenarnya naik gunung itu pengen have fun aja. Pengen gitu. have fun, nggak mau kayak gitu. Oke. Lu gue sumpah gue itu merinding. Gue jadi kalau lu juga. Kalau kayak capek, wajar. Kita kan gue masih bodo amatin itu, pasti capek kan intinya. Hujan yang kedua tuh, hujan. Emang lagi apes kayak gitu. Nah, tambah ini udah makin apes, udah bikin gue. Pertama tuh gue kapok kan, udah gue mau naik gunung lagi, gue nggak mau tuh pas di kayak di tenda, gue udah ngomong dalam hati gitu, gue udah gue nggak mau lagi naik gunung. Karena kebayang sih jadi lu tuh kayak gimana, paniknya, sedihnya, pusingnya, capeknya. Iya, kecuali orang ya kak, ini kan saudara gue yang gue sendiri. Iya. Orang masih kayak gue, udah gue istirahat dulu, masih ada orang rumah pasti nungguin gue, kabar dari gue, ya kan? Gimana rasanya jadi gue? Aduh. Kebayang. Oke. Terus nih, yang menurut lu nih dari hal yang ini kan perdana ya lu, dari yang lu naik gitu, yang paling berkesan banget deh di part yang mana nih? Yang gue udah ngambil apa namanya, pelajarannya di part ini nih karena dia begini gitu, yang paling ngena banget menurut di lo. pas subuh itu sih kak, Pas subuh gue ngerasain kekompakan tim senior gue tuh. Gue ngerasain kayak oh ini toh namanya naik gunung gitu, jadi kayak sifat egois atau semua tuh ketahuan kak di situ. Gue oh ini teman-teman egois gue kayak gini gitu. Pas gue minta tolong bantuin cariin Padil yuk gitu. Gue pokoknya banyak kak tuh gue ngerasain di situ baru oh ini namanya gunung, sifat-sifat ketahuan di atas kan gitu ya. Udah gue pengen nangis kayak jadinya. nangis aja. Ya kan ya. Akhirnya gue ada 3 orang tuh senior gue, kayaknya ini dia setia banget gitu, kayaknya mau kemana aja ayo gitu nolongin gue kan ya. Pokoknya pas subuh itu tuh gue udah nangis mulu kak, dia suka nangis mulu. The best banget lah pokoknya party situ. Oke, berarti part yang nyari Padil itu ya. Iya. Lu paling berkesan banget tuh di trek naik gunung pertama lo nih. Iya. Kayak Nino, terakhir nih, lu kan udah first time nih naik, terus lu udah ngalamin ini tuh yang menurut gua lumayan. Yeah. Nih, pesan lu buat yang nonton nih gimana nih? Kayak buat teman-teman yang buat mau mendaki atau yang pemula lah intinya. 1, mental, kuatin fisik juga kan. 3 ya tolong jaga sikap. Jadi itu aja sih. Terus juga berdoa ada gitu. Berdoa. Terus gue yang gue tangkap kayak ada hal-hal kayak sesuatu yang menarik gitu. Kalau bisa jangan diambil gitu ya. Kan itu punya alam ya. Oke
Hegra, seru banget sih cerita lu. Oke, gue mau ingetin buat kalian semua, cerita malam ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, melainkan untuk ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Jangan lupa jadi netizen yang bijak. Dan gue juga mau ngingetin sekali lagi buat temen-temen yang punya cerita pendakian horor atau cerita horor lainnya, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Oke, itu aja paling dari kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa, selamat istirahat.